لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Jemaah muliakan, insyaallah ta'ala kita coba untuk membuat titik-titik kecil di setiap disiplin ilmu. Salah satu hal yang membuat cepat futur para penuntut ilmu adalah ketika semangatnya yang menggebu-gebu tidak terkontrol. Lalu ketika memulai menuntut ilmu tidak mengikuti langkah-langkah seperti tadarruj, berangsur-angsur dalam menuntut ilmu, sehingga rasa akan dibaca saja semua buku, rasa akan dipelajari saja semua materi. Tapi yang kita dapati dari ulama kita, mereka membuat titik-titik kecil dulu, pondasi-pondasi di setiap bidang ilmu. Setelahnya yang ingin memperbesar titik ini, yang ingin menambah pekat hitam titik ini, maka ini bisa dilakukan setelahnya. Makanya dibuat untuk tajwid ada matan Tuhfatul Atfal, bukan Tuhfatul Ulama. Dibuat dari yang kecil-kecil dulu. Dan untuk sirah nabawiyah yang insyaallah akan kita coba bahas, saya berusaha untuk mencari buku-buku kecil yang sederhana. Kalau untuk kategori talabul ilmi yang ada di Arab sana, buku Rahiqul Makhtum ini terlalu kecil. Tapi kalau dibawakan kepada kita, apalagi diterjemahkan, maka itu sudah sangat besar. Makanya kami beralih kepada ringkasan Ar-Rahiqul Makhtum yang dibuat oleh kawan-kawan kita, para penerjemah dan dai di Maktab Sulay di Mekah di Arab Saudi sana. Dan insyaallah ta'ala nanti bisa di print bagi siapa yang ingin mendapatinya dalam bentuk buku, dan itu sudah kita sampaikan ke panitia di sini. Nanti bisa dinikmati dalam bentuk buku, atau kalau ternyata bisa menikmatinya dalam bentuk PDF di HP. Dan ini dibagi gratis oleh mereka. Artinya PDF ini kalau kita sebar tidak ada masalah karena ini memang dibagi gratis. Dan ini pernah kita ajarkan ke kawan-kawan kami yang ada di Mekah dan Jeddah. Mungkin perbedaannya mungkin dari sisi, kalau berbicara contohnya tentang Mekah, tentang tempat-tempat tertentu, mereka sudah terbayang baginya karena memang setiap hari mereka lalui tempat itu. Agak mudah untuk mencocokkannya. Berbicara tentang Taif, kita bisa gambarkan begini-begini dengan mudah karena mereka sudah ke sana. Kita gambarkan tentang contohnya Madinah di sini, Uhud di sini, mudah karena mereka sudah ada di sana. Tapi insyaallah taala kita tidak akan cerita dengan bab hanya sekedar pengetahuan, wawasan, tempat, nama, tidak. Yang perlu lebih daripada itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari durus ibar, dari kisah tersebut, dan itu yang insyaallah akan kita lakukan. Dan insyaallah ta'ala kita akan bisa hubungkan maklumat-maklumat sebelumnya. Oh, ternyata hadis ini di kisah ini. Oh, ternyata di sini. Insyaallah ta'ala kita akan lewati masa-masa itu. Jamaah muliakan, mustahil kalau seseorang ingin sukses dalam berdakwah lalu dia tidak mengenal daerah yang akan dia masuki. Ini tidak hikmah berarti. Dia harus kenal dulu. Maka untuk membahas tentang sirah Nabi, bagaimana Nabi berdakwah, fase Mekah, fase Madinah, bahkan ayat-ayat Al-Quran, kalau kita tidak paham dengan sirah, kadang tidak nyambung. Dan banyak sekali ayat, apalagi ayat-ayat yang sifatnya madaniyah, itu berhubungan dengan cerita Nabi pergi ke sana, pergi ke sini. Insyaallah ta'ala nanti kita akan coba untuk sampaikan. Taib. Bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 7 di sana. Ditinjau dari kehidupan agama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Nabi Ibrahim biasa masuk ke
Mekah. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di daerah Syam sana. Sewaktu berkeluarga dengan Sarah alaihissalam, suatu ketika keduanya pernah pergi ke Mesir, dan di Mesir ketika itu ada raja yang sangat zalim. Sarah ini wanita yang parasnya cantik. Ketika dilihat oleh pasukan-pasukan atau mereka-mereka yang di istana, maka mereka bisikkan ini ke raja mereka, sesungguhnya di sana ada seorang wanita, la tasluhu illa lak, tidak layak kecuali untuk engkau. Nabi Ibrahim sudah berpesan sebelumnya kepada istrinya Sarah, jika engkau ditanya siapa laki-laki ini, maka jangan engkau sebutkan aku ini suamimu, bilang saja ini adalah saudaraku, saya Islam. Atau kalau aku nanti ditanya, aku akan mengatakan hadhihi ukhti, ini saudariku, dan ini tidak bohong. Ayat tadi kita baca innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara meskipun lahir dari rahim yang berbeda. Ini yang disebut dengan tauriyah atau ta'rid, yaitu kata-kata yang jelas dipahami salah oleh orang yang mendengar, tapi maksud dari yang berbicara bukan itu. Dan ini dibolehkan di saat-saat darurat, jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Orang sudah lama nunggu kita sudah terlambat. Ketika ditelepon kita baru keluar dari jalan rumah kita. Lalu di mana? Ini sudah di jalan, padahal baru di jalan di depan rumah kita. Betul di jalan, tapi yang seperti ini jangan sering dipakai, karena tauriyah atau yang seperti ini dipakai ketika memang ada mudaratnya, kita jujur-jujur atau polos-polos dalam berkata. Kemudian sampai di sana Nabi Ibrahim dipisah dengan istrinya dimasukkan ke dalam kamar. Datang sang raja yang zalim ingin menyentuh Sarah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menahan tangan raja ini seperti terikat di awang-awang. Lalu ketika mengetahui ini kejadian yang tidak biasa, maka dia meminta kepada Sarah, berdoalah kepada Rabbmu untuk melepaskan tanganku, dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dilakukan oleh Sarah, ternyata hawa nafsunya mendominasinya, diulangnya lagi melakukan yang tadi sampai 3 kali. Kali ketiga dia mengatakan tidak lagi. Didoakan oleh Sarah, kemudian alaihissalam lepas tangannya, diberilah hadiah Nabi Ibrahim. Dengan hadiah-hadiah termasuk di antara adalah seorang budak wanita bernama Hajar. Dibawalah Hajar untuk membantu Sarah di rumahnya. Tapi sang istri paham bahwa tidak mungkin aku membiarkan suamiku yang sudah ingin mempunyai keturunan begini terus sampai usia 80-an tahun juga tidak mempunyai keturunan. Baru paham istri bahwa hal itu tidak mungkin aku penuhi sebagai seorang istri. Diizinkanlah Nabi Ibrahim untuk mempersunting Hajar. Sudah nampak mulai kecemburuan ketika Hajar hamil. Nampak lagi apalagi setelah Ismail lahir. Dan kecemburuan ini satu hal yang wajar di wanita. Jangan wanita laki-laki saja bercemburu. Dan sifat cemburu ini harus ada. Kalau tidak kita bisa jatuh kepada dayuth. Artinya aman saja. Anak kita dibawa orang pergi kemana-mana aman saja. Masuk ke rumah kita melakukan apa tidak tahu aman saja. Ini tak boleh. Dan ini dosa besar. Ini satu hal yang wajar. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah memukul piring, pup, kemudian pecah di hadapan para sahabat. Makanan berserakan, nampan pun pecah. Kata Nabi, gharat ummukum, telah cemburu ibu kalian. Itu di hadapan tamu. Kira-kira kita bagaimana kira-kira? Kalau itu dilakukan di hadapan kita, jamaah yang Allah muliakan, dibawalah Ismail dan Hajar oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, bahkan belum ada bangunan apapun, belum ada Ka'bah. Karena yang membangun Ka'bah nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah tunjukkan di mana tempatnya. Adapun kabar bahawa yang membangun Ka'bah adalah Adam atau malaikat, semua riwayatnya tidak ada yang sahih. Yang kita dapat dalam ayat wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasi, ditunjukkan di mana lokasinya, lalu dibangun di situ. Terus bagaimana kita memahami tentang tawafnya Nabi Adam, tawafnya nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Katanya Allah tunjukkan tempatnya di sana, tapi Ka'bahnya belum ada. Mereka hanya melakukan tawaf sekitar tanah kosong saja. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail di sana yang masih radhi', yang masih disusui. Dan kita tahu kisahnya semuanya barangkali ketika Idul Adha kemarin sudah dibahas secara detail. Singkat cerita, disitulah baru mulai terjadi kehidupan di dekat-dekat situ. Lewatlah kabilah Jurhum. Setelah air Zam-Zam keluar, lewatlah ke kabilah Jurhum. Mereka melihat ada burung-burung berterbangan di atas. Ini tanda kalau ada air di bawah. Mereka numpang tinggal dengan Hajar dan Ismail. Akhirnya kabilah Jurhum yang kemudian mengurus air Zam-Zam, tapi mereka lalai mengurusnya sampai tidak terurus. Terjadi pertempuran antara mereka dengan percekcokan dengan Bani Khuza'ah yang insyaallah akan kita kemudian diurus juga oleh Khuza'ah, juga tidak diurus dengan efisien sampai tertimbun air Zam-Zam. Baru digali lagi ketika Abdul Muttalib dengan anak laki-laki tertuanya bernama Haris menggalinya lagi, sampai sekarang air Zam-Zam ada. Jadi ini sejarah kenapa Nabi Ibrahim sampai ke Mekah. Dan yang sahih wallahu taala alam, Nabi Ibrahim ke Mekah 3 kali. Pertama ketika yang tadi, dan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk menyembelih Ismail sebagaimana di surat As-Saffat. Yang ketiga ketika Nabi Ibrahim menjenguk anaknya yang sudah beristri. Ada kisah di Sahih Bukhari kan? Datang tapi Ismail tak ada alaihissalam. Lalu ditanya, mana suamimu? Tak ada. Ya, dilihat bahwasanya akhlaknya tidak bagus, diberikan isyarat, kalau suamimu pulang tolong diganti palang pintu. Akhirnya diganti. Kemudian datang lagi dengan istri yang baru, ternyata akhlaknya baik, jangan pernah diganti lagi palang pintunya. Ini 3 kali kurang lebih Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid yang dimaksud juga ajaran Islam. Disebutkan di surat Ali Imran membantah yang mengatakan Ibrahim itu Yahudi, bukan. Ibrahim itu Nasrani, bukan. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanif muslim. Ya. Bahkan yang kita baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi di ayat wa ana awwalul muslimin, ini Nabi Ibrahim sebetulnya mengucapkannya. Lalu dikekalkan oleh Nabi SAW dalam doa iftitah kita, tapi tidak memakai inni, langsung wajjahtu wajhiyah. Jamaah yang muliakan, namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik.
Suatu ketika beliau pergi ke Syam. Pergi ke Syam. Orang Mekah kalau pergi ke Syam tidak lepas dari rihlatas syita'i was saif yang pernah kita khutbahkan di sini satu kali khutbah. Artinya mereka pergi dalam rangka perjalanan dagang. Musim panas mereka pergi ke arah ke Syam ke utara. Musim dingin mereka pergi ke Yaman atau pergi ke Ethiopia ke Habasyah. Makanya Amr bin As ketika Ja'far bin Abi Talib membawa kaum muslimin hijrah pertama sekali ke Habasyah, Amr bin As sudah kenal dekat dengan Raja Najasyi karena sudah ada hubungan dagang sebelumnya. Diberi hadiah, kembalikanlah kembali mereka itu ke Mekah. Tapi Raja Najasyi ternyata tidak melakukannya. Jadi sebetulnya sudah ada hubungan-hubungan sebelumnya, iya. Termasuk yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Kita tidak mengetahui pasti kapan di abad berapa sebelum Islam beliau ini hidup. Yang penting beliau adalah orang yang dihormati dan dimuliakan di kaumnya. Disebutkan suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Syam sebelum Nabi SAW diutus menjadi Rasul dikuasai oleh Romawi. Dan kita tahu Romawi itu beragama Nasrani. Mereka juga menyembah patung. Mereka juga membuat bahasa mereka Isa Al-Masih dalam bentuk patung, dalam bentuk gambar, lalu mereka sembah. Lalu dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah dan membawa satu berhala yang bernama Hubal, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu, dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Kita telah Amr bin Luhai berasal dari suku Khuza'ah, bahkan orang yang dituangkan di suku Khuza'ah. Karena kedudukannya dia dihormati dan dia bisa membuat pengaruh dari mana saja dan diikuti oleh kaumnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Perlu juga kita menjadi orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kalau di masyarakat kita kedudukan yang mungkin maslahahnya lebih besar, oh diangkat kita jadi datuk contohnya, ambil. Diangkat kita jadi pengurus masjid, ambil. Kalau maslahahnya ke depan jauh lebih besar. Karena berbeda kita berbicara atas nama kita dan kita berbicara atas nama kedudukan yang sekarang kita pegang. Tapi hati-hati. Ada orang yang mencari kedudukan yang dia cari bukan kemaslahatan. Iya, kemaslahatan tapi kemaslahatan dirinya. Ada orang mencari kedudukan, mungkin niatnya di jangka panjang bisa untuk membuat perubahan. Tapi sayang proses yang dia lewati dari awal tidak benar. Dan Islam meskipun membenarkan niat, membenarkan tujuan, tapi tidak serta-merta menghalalkan cara untuk sampai ke situ. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dikeluarkan oleh ulama salah satu kaedah dari situ, al-ghayatu la tubarrirul wasail. Tujuan tidak bisa menghalalkan cara. Maka juga caranya perlu ditanyakan, syar'i nak cara yang saya pilih atau tidak, meskipun tujuannya adalah syar'i. Kemudian di sini hati-hati membawa pengaruh dari budaya-budaya yang bukan budaya kita. Budaya Syam dibawa oleh Amr bin Luhai dan katanya bagus. Katanya bagus ini atau penilaian pribadi itu bagus atau tidak, ini mesti disejalankan dengan syariat. Banyak hal yang menurut kita bagus, tapi nanti kalau sudah dicocokkan dengan syariat tak masuk dia. Suatu ketika ada orang yang bersin di hadapan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu beliau membaca
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kata Ibnu Umar, saya juga bersalawat kepada Nabi. Tapi yang ku tahu kalau seseorang bersin hanya mengucapkan Alhamdulillah. Dijawab yarhamukallah, kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa salahnya salawat? Salawat tidak salah. Yang salah adalah penempatannya tidak pas. Ibu-ibu pakai muka di belakang, kita pakai topi sekarang, coba dibalik. Kalau tak percaya nanti bapak pakai mukena pergi ke kedai kopi. Saya kini tertawakan sama orang. Salahnya di mukena, Ustaz? Bukan. Tapi masangkannya tidak pas. Maka dalam syariat ini juga perlu, tidak semua hal yang kita nilai baik lalu kita cocok, oh baik nih, jangan. 3 orang datang kepada Nabi SAW, tapi Nabi tak ada di rumah. Bertanya tentang ibadah Nabi. Disebutkan oleh isteri Nabi, ibadah Nabi begini, begini, begini. Faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menilai sedikit sekali. Tapi Nabi kan sudah diampuni dosanya. Satu mengatakan, aku solat terus malam, tak tidur. Satu mengatakan, aku puasa tiap hari terus, tidak ada satupun yang tempo puasa. Yang lain mengatakan, tidak menikah dengan wanita. Nabi datang, Nabi luruskan, dan Nabi bersumpah sebelum Nabi menjawab apa yang mereka sampaikan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lillah, sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala dan paling takut kepada Allah. Lalu Nabi jelaskan, kalau aku usalli wa arqud, aku salat kemudian tidur juga, aku puasa juga berbuka, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan cara sunnahku, ya berarti bukan dari golonganku. Maka jamaah yang muliakan, tidak semua yang menurut kita baik itu mungkin kita copy pastikan ke masyarakat kita. Dan ini bahaya orang yang menjadi tokoh, bahaya orang yang dihormati kalau yang dia bawa salah, bahaya orang yang pandai berbicara bisa mempengaruhi orang. Boleh jadi yang dia sampaikan salah, tapi ketika pembawaannya benar, orang terpengaruh juga. Bukankah Nabi SAW didatangi oleh 2 orang, lalu membicarakan masalah harta mereka bersengketa, lalu Nabi tetapkan harta itu ke salah satunya, tapi Nabi iringi dengan begini, sesungguhnya kalian datang kepadaku, fala'alla ahadukuma alhanu min ba'd, boleh jadi salah seorang di antara kalian berdua lebih lihai berorasi daripada yang lain. Fahakamtulah, lalu aku hukum hak itu untuknya. Tapi Nabi sampaikan, demi Allah, siapa yang mengambil hak saudaranya yang bukan merupakan haknya, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih layak baginya. Artinya mungkin zahirnya karena dia pandai bicara, Nabi hukum untuknya, tapi belum tentu kebenaran ada padanya. Dan ini penting sangat, maksudnya untuk tidak semua orang yang bisa berbicara, bisa ini yang dia sampaikan benar, dan ini ya kita mesti juga hati-hati. Terkadang ada orang mengatakan begini, tak apalah kita ambil yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Jawaban kita adalah bagaimana cara kita mengukur itu baik, sementara ilmu kita belum lagi sampai di situ. Ya. Maka dalam masalah ini perlu berhati-hati juga kita dalam hidup bermasyarakat, juga dalam menuntut ilmu. Disebutkan di sini, ajaran itu tersebar di bawahlah sebuah contoh berhala bernama Hubal, dan ini berhala teragung di Quraisy. Akan ada nanti insyaallah taala, tidak tahu lagi mungkin pertemuan keberapanya nanti, insyaallah taala akan ada di perang Uhud, ketika Abu Sufyan merasa sudah bisa membalaskan kekalahan yang ada di perang Badar. Lalu Nabi SAW bersama sebagian sahabatnya naik ke lereng gunung Uhud. Dia panggil, hal fikum Muhammad, apakah di kalian situ ada Muhammad? Kata Nabi, la tujibuh, jangan jawab. Ada Abu Bakar, jangan jawab. Ada Umar, jangan jawab. Lalu yang dia sebutkan, u'lu Hubal, tinggilah Tuhan Hubal. Karena Tuhan Hubal yang tadinya dibawa oleh Amr bin Luhai ini sangat diagungkan, dibikin besar-besar
di sana. Termasuk juga ada berhala Al-Lata, Al-Uzza. Lata itu berhala yang ada di Taif sana. Ya, ada Manah, ada Al-Uzza. Ini kehidupan sebelum Nabi SAW lahir dan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Bagaimana kehidupan sosial di sana? Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Tahukah kita unsur akhaka zaliman aw mazluman ini merupakan sabda Nabi SAW setelahnya. Ucapannya sama, tapi kalau pembawaannya berbeda, maka beda pula hasilnya. Kalau orang dulu, mereka fanatik terhadap suku, berbuat zalim salah seorang dari kaumnya, tetap saja dibantu. Itu kan bendera kita. Terserah itu benar atau salah. Dan Nabi ucapkan kalimat ini dalam hadis Sahih Muslim, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang menzalimi atau yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hadza mazlum, ini orang yang dizalimi. Okeylah, orang dizalimi kita bantu. Fama ba'du zalim, bagaimana keadaan orang yang menzalimi? Bagaimana kita akan membantunya? Karena ini sudah masyhur di kalangan mereka perkataan yang demikian. Kata Nabi, tamna'uhu 'anil zalim. Engkau larang dia untuk melakukan kezaliman. Itulah bentuk menolongnya. Kalau dulu praktek kata yang sama, ini dipraktekkan untuk menolong benar atau salah. Lebih pentingnya dari suku awak, tolong. Ini pelajaran juga. Boleh jadi dalil yang sama, ucapan yang sama, tapi dibawakan kepada kondisi-kondisi berbeda berdasarkan pemahaman orang yang memahaminya. Diamboi, kau yang memahami, digiringlah masyarakat ke pemahaman itu. Bukan saya, ini yang saya pahami, digiringlah masyarakat ke pemahaman itu. Maka dalam masalah agama ini juga harus lebih hati-hati kita dalam masalah ini. Ya. Dan untuk kita ketahui, Fir'aun pun dalam ayat bisa nanti dibaca di Quran surat Ghafir surat ke-40. Kurang lebih halaman ke-5 disebutkan bahwa Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan kebenaran. Jalan kebenaran, kata Fir'aun. Balik halamannya, halaman ke-6, ternyata ucapan yang sama diucapkan juga oleh seorang da'i dari kaum Fir'aun, orang mukmin, rajulun mukminun min ali Fir'aun, seorang lelaki yang mukmin dari keluarga Fir'aun. Sehingga surat Ghafir disebut dengan surat Al-Mu'min juga karena laki-laki ini. Ucapannya juga sama maknanya. Aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang benar, jalan kebenaran. Satunya diucapkan oleh rajulun mukmin, satunya diucapkan oleh Fir'aun. Kata-katanya sama. Berarti pada hakikatnya hati-hati dengan orang yang contohnya mengatakan, oh kami kan juga Quran dan Sunnah. Oke, tapi bagaimana cara anda untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Masalahnya sebetulnya lebih kepada itu, menempelkan kami Quran, kami Sunnah. Bagaimana cara kita memahaminya? Apakah merujuk kepada pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW atau kepada sahabatnya atau kepada tabi'in atau kepada ulama-ulama yang sudah diakui dalam masalah ini? Atau minimal kita mengambil pendapat jumhur ulama dalam masalah ini, atau mulailah masuk di situ hawa nafsu, mulailah masuk di situ keinginan-keinginan pribadi yang takut nanti disalahkan kerja-kerja kita lama, lalu kita mulai mengotak-atik dalil, wa niyaz billah. Ini perlu juga kita garis bawahi.
Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudari sekaligus. Kakak sama adiknya nikahi sekaligus. Oh, ternyata itulah kenapa dalam ayat disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-23 yang dimulai dengan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Nanti akan ada ayat di bawahnya, sudah di bawah, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Juga dilarang mengumpulkan dua yang bersaudari kecuali yang lama-lama. Maksudnya dulu adat seperti itu ada, tapi setelah Islam datang itu tidak dibolehkan lagi mengumpulkan antara saudari di poligami, kecuali kalau salah satunya dicerai atau salah satunya wafat lalu dinikahi saudarinya. Ini tidak ada masalah, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertama menikahi anak Nabi Ruqayyah, meninggal Ruqayyah ketika perang Badar, dinikahi saudarinya Ummu Kulsum, tidak ada masalah. Bahkan digelari beliau Zunnurain, yang punya dua cahaya. Nabi sebut, andai masih ada anakku yang lain akan kunikahkan kepadamu. Tapi putri Nabi kan cuma 4. Zainab sudah dinikahi oleh Abu Al-As, sepupunya sendiri, anak dari Halah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, Halah bintu Khuwailid. Satu punya anak wanita, satu punya anak laki-laki, nikah. Kemudian Fatimah sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Atau saat itu Allah Allah sudah nikahi atau belum, tapi zahirnya sudah. Lalu dinikahilah Ummu Kulsum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang muliakan, di sini juga disebutkan sementara itu perzinaan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain untuk semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Dan disebutkan dalam ayat salah satu surat Makkiyah di surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi hidup-hidup dikuburkan, atas dosa apa, dengan dosa apa mereka itu dibunuh. Ya. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kehidupan sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Kondisi ekonomi masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Mekah tak cocok untuk bertanam. Bahkan untuk bikin hotel mereka tak perlu untuk bikin pondasi lagi, hanya nyambung pondasi dari bukit batu-batu itu. Dan untuk kita ketahui, kubur atau pekuburan yang ada di Mekah itu tidak digali seperti kita menggali. Yang saya maksud, digali dulu baru dimasukkan ditimbun balik. Tidak. Untuk wilayah Mekah, mereka sudah membuat pondasi di bawah. Betul dia digali, tapi dibikin dicor, ya. Nanti ditutup seperti safety tank itu. Nanti kalau ada yang meninggal tinggal dibuka, masukkan dalam. Jadi tidak ada yang ditimbun. Di dalam itu bolong sebetulnya. Karena memang kondisi tanah tidak mengizinkan untuk menggali-gali. Dan saya pernah cek di beberapa kuburan, di antaranya di pekuburan di Syara'i yang biasa dikuburkan jemaah haji dan umrah di sana, biasanya ke situ diopor, ya. Tapi untuk Madinah itu digali karena kondisi tanah Madinah itu tidak sekeras tanah yang ada di Mekah. Baik. Salat dulu. Baik. Insyaallah taala setelah salat kita sambung.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'da. Telah tergambar secara umum bagi kita kondisi keagamaan, kondisi sosial, dan ternyata orang yang membiasakan suatu pekerjaan dan diikuti oleh orang lain, jika itu baik, dia mendapat pahala sampai orang terakhir yang melakukannya. Dan ini motivasi untuk kita jangan berputus asa ketika mungkin belum melihat hasil dari yang kita lakukan sekarang. Dan saya sering sampaikan bahwa sebagian ilmu yang mungkin kita tuntut sekarang, usaha yang kita lakukan sekarang, mungkin kita belum lihat buahnya sekarang. Boleh jadi buahnya nanti dipetik, dimasyhurkan oleh orang-orang setelah kita 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi. Dan pernah saya sebarkan sebuah tulisan di WhatsApp mengenai Imam Ibnu Katsir Al-Makki yang wafat 180 Hijriah, salah seorang qari dari 7 qari bersama Imam Asim. Tahukah kita bahwasanya murid beliau tidak menjadi orang yang memasyhurkan qiraat beliau. Murid-murid beliau juga tidak. Baru murid ketiga, istilahnya urutan ketiganya itu baru generasi ketiga baru memunculkan nama beliau. Ketika dimunculkan qiraat beliau oleh salah seorang bernama Imam Al-Bazzi, 3 generasi setelahnya. Juga datang Imam Qumbul, 4 generasi setelahnya. Maka kebaikan yang kita lakukan jika itu dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuah cepat atau lambat. Sebaliknya, sesuatu yang kita tanamkan tidak baik kepada orang lain, lalu diikuti oleh orang lain, kita tetap akan mendapatkan dosanya. Andai itu dulu kita lakukan di masa jahiliyah sebelum kita hijrah, maka perlu kita berlepas diri dari hal ini. Pernah dulu bermusik dan mengajar orang main gitar dan segala macam, dan pandai dia main gitar karena kita sampaikan saya sudah taubat dari yang seperti itu. Pernah mengajarkan sistem berdagang seperti ini, dan ternyata setelah hijrah diketahui, oh ini tidak baik lagi berarti. Yang seperti ini disampaikan kepada orang yang mungkin pernah mendapat bisikan kita. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang 2 anak Adam, khususnya Qabil. Tidak ada satu pembunuhan pun yang terjadi kecuali dosanya terkirim juga ke Qabil, karena dialah yang pertama sekali menjadikan itu ya sebagai hal yang diketahui oleh orang lain. Termasuk Amr bin Luhai disebutkan dalam hadis Nabi di Sahih Bukhari dan Muslim yang tadi kita sampaikan, disebutkan oleh Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu finnari." Aku melihat Amr bin Luhai itu menyeret-nyeret ususnya di neraka. Di antara azab yang Allah perlihatkan kepada Nabi karena dia telah membiasakan suatu hal yang buruk. Andai bukan karena dia, setelah izin Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat Arab akan tetap memegang ajaran hanif Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedikit lagi insyaallah taala akhlak terpuji. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa, dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Sifat-sifat ini dan sebagian yang lain ini juga dimiliki oleh orang Arab. Untuk kita ketahui, haji sebelum Nabi, sebelum Islam datang, itu mereka sangat mulia ketika ada jemaah haji yang datang, lalu mereka yang memberikan air minum. Itu satu kemuliaan yang luar biasa. Dan sampai sekarang itu kita lakukan setelah Islam datang. Itu baik, datang Islam, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka di sini juga ketika menilai orang, ini juga mesti kita, ketika menilai pribadi-pribadi orang, kita juga mesti adil dalam menilai.
Pernah ada seorang sahabat bernama Abdullah, tapi biasa dipanggil oleh yang lain dengan himar, keledai. Hal ini karena dia sering meminum minuman keras. Sering didatangkan kepada Nabi untuk dicambuk. Di kesempatan lain beliau datang atau didatangkan kepada Nabi untuk dicambuk karena minum lagi. Ada bisikan dari orang yang berhadir mengatakan, la'anahullah ma aksara ma yu'ta bihi. Semoga Allah melaknatnya, sudah terlalu sering dia didatangkan ke sini. Lalu Nabi SAW mengatakan, la tal'anuh, jangan kalian laknat dia. Kata Nabi, yang ku ketahui adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya di hatinya itu ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin tergelincir dalam bab meminum minuman keras, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Dan semua kita begitu pada hakikatnya. Terjarak di satu dosa, susah untuk menghilangkannya. Meskipun sudah hijrah, sudah berganti kawan, tapi masih ada kebiasaan yang mungkin belum bisa kita tinggalkan. Ya. Maka ketika menilai pribadi-pribadi tertentu, meski juga kita adil. Tinggal lagi nanti melihat mana yang lebih besar mudaratnya kalau kita puji, dan mana yang lebih besar mudaratnya kalau kita kritik. Boleh jadi pendusta kelas berat benar, tapi bukan berarti maksudnya kita akan rekomendasikan untuk belajar enggak. Nabi SAW ketika didatangi Abu Hurairah menceritakan tentang orang yang berusaha mencuri zakat fitrah. Ma fa'ala asiruka al-barihata ya Abu Hurairah? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Rasulullah, dia datang untuk mencuri makanan. Ku tangkap dia mengeluh, punya keluarga, punya kebutuhan, dia miskin. Farahimtuhu wa khallaitu sabilah. Ku kasihani dia lalu ku biarkan dia pergi. Berjanji tak datang, tapi datang lagi 3 malam. Terakhir diajarkan ayat kursi, dan kisah ini kita tahu. Cuma yang jadi standar di sini adalah disebutkan oleh Nabi SAW ketika diajarkannya Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur, kata Nabi, sadaqaka, dia benar. Tapi Nabi tidak diam. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar dalam masalah ini, tapi dia pendusta kelas berat. Berarti ada penilaian umum begini, kemudian ada hal-hal khusus. Ya. Orang yang sudah meminjam uang sekian banyak, berkeliling sekeliling kampung minjam uang tapi tak bayar-bayar. Ini tak mungkin tak kita wanti-wanti, hati-hati ini minjam uang, mungkin giginya lebih lunak dari lidahnya, tapi bayar tak? Nanti orang telepon, HP-nya tidak aktif. Yang seperti ini harus kita wanti-wanti juga. Kita cukupkan demikian insyaallah taala. Di bab selanjutnya kita akan membahas tentang kelahiran Nabi SAW dan pertumbuhan beliau. Jika ada pertanyaan, insyaallah kita jawab ringkas. Silakan. Tidak ada ya? Baik. Ya. Ya. Dari sejauh telaah yang kami baca, bahwasanya dulu di Mesir itu terjadi pergolakan politik juga. Kemudian dikabarkan wallahu alam, tapi saya tidak mendapati sanad yang sahih dalam masalah ini, kecuali hanya kisah-kisah bahwa Siti Hajar ini sebetulnya memang anak orang mulia. Cuma karena terjadi perang, maka yang kalah itu, jika kalah dalam perang, termasuk istrinya itu diperbudak. Dan memang ini dalam Islam pun dijadikan demikian.
Andai contohnya ada yang melakukan perperangan seperti perang Bani Mustaliq, lalu kalah Bani Mustaliq tanpa ada perlawanan, kaum muslimin mendapatkan fai, diambillah seorang wanita bernama Juwairiyah Al-Mustaliqiyah. Juwairiyah diambil oleh seorang sahabat bernama, ketika itu seorang sahabat Syams ibn Shimas kalau saya tidak salah, lalu dibawa kepada Nabi SAW, karena bagaimanapun dia dibawa sebagai tawanan. Lalu Nabi SAW memilih Juwairiyah untuk dirinya. Artinya wallahu alam, dalam masalah ini saya dapati juga referensi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tasarra biha, menjadikannya sebagai sariyah, artinya budak. Terserah nanti Hajar alaihissalam, dia statusnya sebagai istri atau boleh jadi sebagai budak, kedua-duanya dihalalkan dalam Islam, karena disebutkan dalam ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali bagi ke istri mereka atau budak-budak. Pertanyaan, masih adakah budak sekarang? Kalau di kita jelas tak? Jangan tunjuk-tunjuk, budak, jangan. Ya. Tapi saya dapatkan keterangan dari Izaatul Quranil Karim di Saudi Arabia, saya dengar ternyata masih ada katanya perbudakan di Mauritania, khususnya di daerah Shinqita. Dan saya pernah bertemu beberapa kali dengan orang Shinqit. Salah satu mereka itu kawan sekantor saya di Mekah. Di antara mereka juga pernah saya temui seorang supir di Madinah. Katanya kami pun masih memakai budak. Tapi untuk kita ketahui, Islam tidak memperbudak. Bahkan dia mengatakan budak itu lebih enak menjadi budak daripada orang merdeka. Saya bilang kenapa? Kalau dia menjadi orang merdeka, dia cari makan sendiri. Tapi kalau dia jadi budak, dia numpang makan di rumah itu. Dan mereka diperlakukan seperti keluarga biasa. Ya, meskipun memang secara umum kulit mereka hitam-hitam. Bagaimana hukumnya umrah bagi wanita tidak ada mahramnya, hanya dengan teman-teman perempuan? Ala kullin, yang saya dapati dari kalam ulama dalam masalah ini, yang afdal ini tidak ada khilaf. Seorang wanita itu berangkat umrah dengan mahram. Tinggal lagi masalah bagaimana jika umrahnya ini umrah yang pertama, hajinya haji yang pertama, umrah wajib atau haji wajib. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengambil hukum umum dari hadis la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Hadis Abdullah bin Abbas di Sahih Muslim. Jangan seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Terserah mau safar haji, safar umrah. Kemudian sebagian ulama menilai bahwa hadis ini dikhususkan oleh ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan haji dikiaskan kepadanya umrah bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan. Cuma tetap digarisbawahi oleh ulama bagi yang mengambil pendapat ini, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Malik, tetap pergi dengan rufqah aminah, dengan kelompok yang aman. Dan saya tidak rekomendasikan yang seperti ini. Aman insyaallah taala, aman dari sisi orang lain tidak akan melecehkan kita. Secara umum saya lihat di sana aman. Cuma belum tentu kita aman dari fitnah syahwat di sana. Yang saya maksud pandangan, kemudian menjaga adab, ya. Dan bisikan-bisikan dari sebagian mutawif itu, kadang-kadang mutawif itu enaknya ketika membimbing jamaah itu nanti kenalan dengan ibu-ibu, kenalan dengan
anak-anak wanita yang kemudian pacaran. Dan ini juga akan membawa kepada fitnah. Contoh lain, ada kemungkinan nanti dia sakit di sana. Siapa yang akan membawanya? Siapa yang akan maksudnya, apalagi kalau sakit-sakitnya ini yang nanti yang berhubungan dengan harus menyentuh. Maka kita tidak sarankan, meskipun kita tahu ada khilaf dalam masalah ini, kita tidak sarankan hal yang demikian untuk dilakukan. Tapi kalau ternyata contohnya sudah mendaftar haji, dulu mendaftar dengan suami, ternyata suami mati. Dan ini beberapa kasus yang kami dapati di lapangan. Untuk mendaftar lagi entah kapan lagi akan berangkat, maka yang seperti ini ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedarurat itu diukur dengan kadarnya, pandai-pandai menjaga di sana. Itu saja lagi yang kita sampaikan. Wallahu taala a'lam wa alam. Kita cukupkan, insyaallah taala di pekan depan kita lanjutkan. Sedikit mungkin kami tambahkan tentang program kaderisasi yang akan kita lakukan setelah asar setiap hari Kamis insyaallah taala. Pada hakikatnya ini adalah permintaan dari sebagian ikhwah kita yang pernah umrah menyampaikan kepada kami begini dan begini. Lalu kami bilang, kalau begitu alangkah baiknya kalau jamaah ini memang dikontrol. Saya tidak tahu sekarang ini berapa jamaah yang datang. Dan saya juga tidak tahu dari jamaah yang datang ini berapa yang menangkap apa yang kita sampaikan. Dan saya yakin nanti kita berbeda-beda. Ada yang dapat 1, dapat 2, dapat 3, ada yang dapat 10, tapi mungkin salah paham. Maka untuk memastikan bahwasanya jamaah ini betul pemahamannya, ya, maka kita coba untuk mengontrol. Dikontrollah dengan program kaderisasi ini kurang lebih. Dan yang kita inginkan dari program kaderisasi ini adalah memang lahir kadar-kadar baru yang siap untuk terjun ke masyarakat. Saya bedakan cara belajar imla dengan cara belajar aktif bertanya atau aktif menelaah. Semuanya kami dapati dengan guru-guru kami di sana. Saya pernah mendengarkan guru saja membaca hadis Sahih Bukhari begini. Dan kami juga pernah diajarkan oleh guru yang lain cara memancing, bukan dikasih ikan setiap hari. Hanya dikasih kunci-kuncinya saja, lalu kami dilepas di perpustakaan. Carilah tugas, kita cari. Ternyata itu jauh lebih melejitkan kemampuan daripada hanya sekedar dengar saja. Barangkali sudah ada jamaah 20 tahun yang lalu duduk di sini mendengar, sampai sekarang masih mendengar juga. Ada anak kita tamat SMA pergi ke Mesir, pulang 4 tahun sudah jadi ustaz dia, duduk di sini. Ya. Dan kalau kita tidak tampil orang-orang yang insyaallah taala maksudnya mulai untuk meniti jenjang penuntut ilmu, kalau kita tidak tampil, mimbar itu tetap akan diisi, Jumat itu tidak akan batal. Pasti ada orang mengisi. Cuma apakah yang mengisi itu orang-orang yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan? Ya, bisa memuaskan jamaah. Demi Allah, kalau khutbah Jumat saja itu betul-betul dimanfaatkan oleh seorang dai, itu sedikit banyak bisa merubah persepsi masyarakat tentang pemahaman Islam ini. Tapi kan sayang ketika satu masjid, ya, awalnya ustaz ini yang datang, besoknya datang lagi ustaz lain, beda lagi pemahamannya. Akhirnya akan jadi kacau. Ya. Maka tidak lebih tidak kurang yang akan kita lakukan lebih kepada mengontrol jamaah. Bahkan kami berniat untuk di Payakumbuh, jamaah yang hadir seperti ini juga kita bagi dua. Satunya mustami' saja, memang datang untuk mendengar. Satu lagi multahiq, ibaratnya memang dia kita daftarkan lalu kita kasih ujian. Kalau jemaah sini siap untuk diujiankan, insyaallah taala saya kasih ujian. Agar betul ilmu yang kita dapati itu teruji. Menurut awak lah paham sangat, tapi nanti diuji itulah tabata-bata. Ya, seperti itu kurang lebih yang kita inginkan. Dan dalam hadis Nabi saya sampaikan, saya tutup dengan ini, rubba faqihin ila man huwa afqah. Boleh jadi ada orang yang dianggap faqih, tapi dia datang mengajarkan orang yang lebih faqih lagi. Kita babnya belajar. Saya tidak menganggap ya, masa belajar selama itu, demi Allah setiap kali membaca buku dapat maklumat baru, saya rasa saya ini orang paling bodoh di dunia. Tapi minimal saya bisa bagikan kebodohan-kebodohan ini insyaallah taala kepada kita. Insyaallah taala, sehingga setiap kali dapat ilmu kita pun merasa kita paling bodoh. Wallahu taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi